Mari kita sekarang membuka dua bagian firman Tuhan. Kita akan membaca yang pertama dari Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11. Saya akan bacakan bagi saudara Ibrani pasal 11 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Ibrani 11 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, bahwa karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman, Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bagian yang kedua, kita kembali kepada Kejadian pasal yang ke-25. Ini adalah bagian yang terakhir khotbah kita dari kitab Kejadian, khususnya eksposisi tentang hidup Abraham. Dan inilah bagian terakhir kita membaca Abraham mati di sini. Kejadian pasal yang ke-25. Kita membaca ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Ayat pertama hingga ayat yang ke-11. Saya akan baca ayat pertama, saudara ayat yang kedua, kita bergantian sampai ayat yang ke-11. Kejadian pasal 25. Abraham mengambil pula seorang istri namanya Ketura. Yoksan memperanakan Sheba dan Dedan. Keturunan Dedan ialah orang Asyur, orang Letus, dan orang Leum. Abraham memberikan segala miliknya kepada Ishak. Abraham mencapai umur 175 tahun. Dan anak-anaknya Ishak dan Ismail menguburkan dia dalam gua Makpela di padang Efron bin Zohar orang Het itu, padang yang terletaknya di sebelah timur Mamre. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Lahat Roy. Mari kita berdoa sekali lagi, mohon akan pimpinan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur Kau telah kumpulkan kami pada hari pertama di minggu yang baru. Kami umat-Mu boleh datang berbakti kepada Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan, dan saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Roh-Mu yang kudus yang telah mewahyukan firman kepada para nabi dan para rasul, juga Roh yang sama memimpin kami hari ini supaya kami mengerti akan kebenaran firman-Mu, supaya kami boleh mengenal Engkau, supaya hidup kami makin diubahkan semakin serupa dengan Kristus yang adalah gambar Allah yang sempurna itu. Tuhan berkati kami semua, baik hamba-Mu yang berbicara maupun kami yang mendengar, sehingga kami semua dituntun, dipimpin oleh Roh kebenaran,
masuk ke dalam kelimpahan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon ini semua. Amin. Saudara sekalian, kita akan mendengarkan khotbah terlebih dahulu sebelum kita kemudian nanti akan masuk ke dalam sakramen baptisan, sidi, dan atestasi pada hari ini. Saudara, hari ini ayat yang kita baca adalah kita sampai kepada bagian terakhir daripada hidup Abraham, ya, yaitu Abraham setelah hidup 175 tahun, akhirnya dia mati dan dia selesai, ya. Dan ayat ke-8 menegaskan bahwa lalu Abraham meninggal, ia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umur, maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Kita sudah belajar banyak tentang Abraham dalam perjalanan hidup dia, dari mulai Tuhan memanggil dia, bahkan sebelum Tuhan memanggil dia, Tuhan mempersiapkan Abraham, dan Tuhan kemudian memanggil dia, menyertai dia, dan dalam perjalanan dia naik dan turun, ada kegagalan, ada ketaatan, tapi kita bersyukur panggilan Tuhan itu setia, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan Abraham, dan Tuhan terus memimpin Abraham sampai pada akhirnya selesai dia meninggal, mati. Siapapun orang yang ada dalam dunia ini, berapapun setia, berapapun hebatnya, berapapun menjadi teladan, akhirnya dia akan meninggal, akhirnya akan mati. Tetapi Tuhan pekerjaannya, kasih setianya akan terus berlanjut kepada umatnya, kepada keturunan-keturunan daripada Abraham, dan juga kemudian sampai kepada kita hari ini. Saudara sekalian, kita telah membahas perkataan terakhir daripada Abraham di dalam pasal yang ke-24 yang lalu, yang menunjukkan imannya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Semua rencananya untuk mendapatkan istri untuk anaknya itu menunjukkan iman dan sadar semuanya dipimpin oleh Tuhan. Dan hari ini kita melihat juga mencatat perbuatan terakhir daripada Abraham di dalam ayat yang ke-5 dan 6, juga yang menunjukkan, menyatakan imannya yang sejati. Meskipun sebelumnya kita tahu dia goncang, dia bingung, dia ragu tentang perkataan dan perintah Tuhan, tetapi di dalam akhir hidupnya dia sungguh-sungguh menyatakan iman dan tidak goncang lagi. Di dalam ayat yang ke-5 dan ke-6 di situ dikatakan Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak, tetapi kepada anak-anaknya yang diperolehnya dari gundik-gundiknya ia memberikan pemberian. Kemudian ia menyuruh mereka masih pada waktu ia hidup meninggalkan Ishak anaknya dan pergi ke sebelah timur, ke tanah timur. Saudara sekalian, kita melihat di sini bagaimana Abraham sadar sekali bahwa seperti janji Tuhan di dalam pasal ke-21 bahwa yang disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Maka kepada Ishaklah seluruh hartanya atau yang terutama ya janji Tuhan itu, dan sebagian besar hartanya itu diberikan kepada Ishak, dan Ishaklah yang akan melanjutkan akan janji daripada Tuhan, melanjutkan akan perjalanan iman yang Tuhan telah janjikan kepada Abraham dan kepada keturunannya. Yang lain disebut Tuhan tetap Abraham memberikan akan harta, akan apa yang mereka butuhkan, tetapi dia sadar sekali, tidak ada keraguan lagi. Ishaklah yang akan melanjutkan sebagai anak perjanjian yang Tuhan telah berikan kepada dia. Saudara sekalian, melalui perjalanan panjang mengikut Tuhan, melalui jatuh bangun daripada Abraham dengan segala konsekuensinya yang dia juga sudah alami, maka Abraham layak disebut sebagai bapa orang-orang beriman. Ya, khususnya kita sudah membahas puncak daripada imannya yang diuji ketika dia harus menyerahkan anaknya yang tunggal itu, yang dia kasihi, yaitu Ishak. Dia dengan rela menyerahkan anaknya yang tunggal itu. Sehingga Tuhan mengatakan, karena aku tahu bahwa engkau takut akan aku. Aku tahu karena engkau telah sungguh-sungguh mengasihi aku. Karena engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal, yang kau kasihi itu, satu-satunya itu, untuk diberikan kepadaku. Maka itulah Abraham layak disebut sebagai bapa orang beriman, dan kita semua juga yang beriman di dalam Kristus. Boleh disebut, Paulus mengatakan kita adalah boleh disebut sebagai juga anak-anak Abraham, karena kita memiliki iman yang sama kepada Abraham.
Nah, tapi sudah sekalian kita perlu perhatikan di dalam hidup daripada Abraham, bahwa Abraham di dalam perjalanan hidupnya banyak menerima janji Tuhan, banyak menerima akan pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, tetapi kita tahu juga sampai dia mati, dan sampai matinya dia selesai, dia sudah menyelesaikan putih rambutnya, tua suntuk umur, artinya dia sudah menyelesaikan tugasnya di dalam dunia ini. Tapi kita tahu juga di dalam perjalanan hidup Abraham banyak penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan, janji Tuhan digenapi. Tetapi banyak juga janji-janji Tuhan yang belum digenapi di dalam hidup Abraham. Janji tentang keturunannya sudah mulai digenapi dalam Ishak dengan anugerah Tuhan, dengan mukjizat yang Tuhan kerjakan. Tetapi janji Tuhan bahwa keturunan Abraham akan menjadi seperti bintang di langit, seperti pasir di lautan, pasti belum terjadi. Hanya ada satu anak Ishak, ya, hanya satu benih, satu anak itu. Dan dari situlah memang nanti kita mengetahui selanjutnya bahwa memang janji Tuhan itu akan terlaksana. Tetapi di dalam hidup Abraham, dia belum melihat semuanya. Tanah yang Tuhan janjikan, tanah perjanjian bagi Abraham, dia sudah mulai memiliki satu petak tanah di dalam tanah perjanjian itu. Tetapi seluruh tanah Kanaan belum diserahkan kepada dia. Jadi dia belum bisa melihat, tetapi imannya menyatakan, dia nanti kitab Ibrani menegaskan, dia meskipun belum bisa melihat itu semua, tapi dia dengan imannya seolah-olah dia telah menerima akan semuanya itu. Nah, itulah saudara sekalian, kita mau belajar hari ini. Dari contoh Abraham yang sudah kita belajar, kita secara khusus mau belajar apa artinya beriman kepada Tuhan. Apa iman itu sesungguhnya? Bagaimana saya tahu bahwa saya adalah sungguh-sungguh orang beriman? Dan bagaimana, how does it look like to be faithful, ya, to have faith in God? Seperti apa hidup di dalam Tuhan dan hidup beriman di dalam Kristus itu? Saudara sekalian, karena itulah saya ajak secara khusus kita membahas beberapa bagian dari kitab Ibrani yang tadi kita sudah membacanya. Yang pertama adalah saudara sekalian, Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang pertama, saya bacakan sekali lagi bagi saudara. Di situ dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, ini yang kita mau pikirkan bersama-sama, khususnya bagian yang kedua. Ya, bagian yang kedua 1b, ya, bahwa iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau saudara membaca di dalam terjemahan yang lain, itu terjemahannya macam-macam, ya. Ada berbagai macam terjemahan di dalam Alkitab kita. Bahasa Inggris NIV mengatakan faith is, bagian yang kedua, is being certain of what we do not see. Jadi menjadi yakin tentang, pasti tentang apa yang kita tidak melihat. Tetapi Indonesia mengikuti King James sebenarnya, terjemahan King James mengatakan iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apa maksudnya? Apa maksudnya iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat? Ini bukan, yang pasti ini bukan faith movement. Bukti, faith movement itu adalah kita tidak bisa melihat apa, tidak bisa melihat rumah yang katanya Tuhan akan berikan kepada saya. Belum bisa melihat, tetapi iman itu menjadi bukti bahwa saya sudah dapat rumah itu. Ya. Tidak bisa melihat bahwa anak saya yang sakit itu disembuhkan. Dengan iman adalah bukti bahwa anak saya pasti sudah disembuhkan. Ya. Ini juga bukan positive thinking. Iman itu bukan seperti demikian dan bukan positive thinking. Pokoknya melihat, meskipun belum melihat, belum terjadi, saya beriman. Iman itu adalah bukti bahwa segala sesuatu yang belum saya lihat itu akan terjadi seperti iman saya, seperti iman yang diklaim iman yang berasal dari Tuhan. Saudara sekalian, tentu bukan itu. Arti iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak lihat, adalah kita harus kembali kepada Alkitab itu sendiri dan mengerti dan melihat apa yang Alkitab sendiri, khususnya kitab Ibrani itu katakan tentang iman sebagai bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya percaya ayat yang ketiga menjelaskan kepada kita. Ada kalimat-kalimat yang mirip sekali di dalam ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga mengatakan, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah.
Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat, atau dari apa yang tidak kita lihat. Ya, jadi iman itu membuat kita mengerti bahwa alam semesta bisa kita lihat, ya, dijadikan oleh firman Allah. Firman Allah kita tidak bisa lihat. Ya, Tuhan berkata dan Tuhan kita tidak bisa lihat, Tuhan yang berfirman kita tidak bisa lihat, tapi karena iman kita mengerti bahwa alam semesta itu dijadikan oleh firman Allah. Maksudnya jadi apa? Maksudnya bagaimana? Iman itu adalah membuat kita mengerti bahwa bahwa apa yang kita lihat itu, yang kelihatan itu, alam semesta itu dijadikan oleh firman Allah yang tidak kelihatan. Maka saudara sekalian, ada ayat yang mirip sekali dengan ayat ini, atau membuat kita berpikir untuk mengerti akan bagian ini. Dengan kata lain, di dalam bagian ini mau mengatakan bahwa iman itu adalah bukti bahwa alam semesta ini telah dijadikan oleh firman Allah yang tidak kelihatan. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, saudara sekalian, ayat yang mirip dengan hal ini adalah Roma pasal yang pertama. Mari kita lihat Roma pasal yang pertama. Membuat kita makin mengerti bagaimana iman itu adalah bukti bahwa Allah itu menciptakan dunia dengan firman-Nya yang tidak kita lihat itu. Bagaimana iman itu adalah bukti dari firman-Nya yang tidak kelihatan itu. Mari kita lihat Roma pasal yang pertama. Roma pasal yang pertama ayat yang ke-20. Saja kita memperhatikan ayat ini, saya bacakan bagi saudara sekalian. Roma pasal pertama ayat yang ke-20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, ya, tidak nampak, tidak terlihat, apa yang tidak nampak daripadanya, daripada Allah, apanya yang tidak nampak, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat nampak, sekarang nampak, bahasa kelihatan, kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Nah, ini juga agak bingung bahasa Indonesianya, ya, agak membingungkan. Kalau saudara melihat sekarang, saya ingin saudara melihat ditampilkan di dalam layar kita Roma pasal pertama ayat yang ke-20. Nah, ini secara NIV mungkin saudara bisa mengerti dengan lebih tepat, ya. NIV mengatakan bahwa for since the creation of the world God's invisible qualities, kualitas Allah, karakter Allah yang tidak kelihatan, invisible qualities, yaitu apa? His eternal power and divine nature have been clearly seen. Telah kelihatan. His invisible qualities telah kelihatan. Ya, his eternal power and divine nature have been clearly seen. Telah kelihatan. Bagaimana bisa melihat? Being understood from what has been made, so that men are without excuse. Jadi Roma pasal yang pertama, ayat yang ke-20 ini, pada intinya mau mengatakan bahwa bukti bahwa Allah itu adalah pencipta dengan kuasanya, ya, yang tidak kelihatan itu, dengan his divine nature and eternal power, kuasa yang tidak kelihatan itu, adalah sesuatu yang kita bisa lihat. Kita bisa dari apa? Dari ciptaannya. Dari ciptaan Allah, kemudian kita melihat bahwa berarti ada pencipta yang berkuasa, yang berdaulat itu, yang menciptakan dengan kuasanya. Dia tidak kelihatan, tetapi saya bisa mengerti dan bisa melihatnya melalui apa yang kelihatan, yaitu ciptaannya. Melihat ciptaan, melihat segala ciptaan yang besar, yang agung, galaksi, bintang, bulan, dan sebagainya, maka kitab Roma mau mengatakan, engkau melihat itu semua, maka engkau mengerti dan bisa melihat sebenarnya bahwa ada pencipta di balik daripada semua itu. Di balik daripada semua alam semesta yang bisa kita lihat. Nah, kita kembali ke dalam
ke dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-3 tadi mengatakan bahwa ayat ke-1 dan ayat yang ke-3 ya, khususnya ayat yang bersama 1b, bukti bahwa alam semesta itu diciptakan oleh Allah adalah iman. Roma pasal 1 ayat 20 mengatakan kita bukti bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu adalah kita melihat ciptaannya melalui alam semesta. Tetapi Ibrani pasal 11 ayat yang pertama mengatakan bukti bahwa alam semesta itu diciptakan oleh Allah yang tidak kelihatan adalah iman. Buktinya adalah iman. Roma pasal 1 ayat 20 tidak bicara tentang iman. Ya, Ibrani pasal 11 bicara tentang iman. Nah, saudara sekalian, apa yang dapat kita simpulkan dari dua ayat bagian ini yang kelihatan sangat mirip sekali. Ya, kita boleh simpulkan sebenarnya ini sesuatu yang kita perlu memang pikirkan, renungkan, dan mungkin baru kita mengerti. Kemudian kita bisa simpulkan di sini bahwa iman itu, ya, khususnya bicara tentang iman. Apa itu iman? Iman itu berarti penglihatan rohani tentang hal-hal yang kelihatan. Hal-hal yang kelihatan, alam semesta khususnya, kita melihat seluruh alam semesta, tetapi kita melihatnya, iman itu melihat alam semesta yang kelihatan itu, melihat di balik daripada hal yang kelihatan itu. Ada Tuhan yang berkuasa, yang berdaulat, yang menciptakan akan segala sesuatu. Dengan kata lain, di balik seluruh keindahan alam semesta, galaksi, keagungan, keteraturan dunia, atau seperti Michael Behe mengatakan di dalam bukunya Darwin Black Box, ini adalah dunia inilah ada irreducible complexity, ya, ada kekompleksan yang begitu kompleks daripada seluruh sistem alam semesta ini. Atau di dalam bahasa yang lain mengatakan ini adalah fine tuning daripada alam semesta. Alam semesta itu begitu kompleks tetapi begitu tepat harus seperti itu. Salah satu yang saya pernah kutip adalah jarak bumi dengan matahari. Ya, jarak bumi dengan matahari itu persis tepat seperti itu. Karena supaya manusia bisa hidup, semua alam semesta, dunia, tumbuh-tumbuhan bisa hidup, binatang bisa hidup, dan semua ekosistem berjalan dengan baik. Karena jarak antara bumi dengan matahari itu tepat seperti itu. Kalau dikurangi sedikit saja, mungkin 0,1% dikurangi. Tentu 0,1% itu jaraknya besar sekali, karena jauh sekali antara matahari dengan bumi. Ya, kalau dikurangi 0,1% saja jaraknya, maka kita semua akan hangus semua. Kalau dikurangi, tambah lebih dekat. Ya. Kalau ditambah jaraknya tambah jauh, 0,1% saja, kita semua beku, mati semuanya. Jadi tepat jarak bumi dengan matahari ini adalah irreducible complexity, fine tuning daripada alam semesta ini. Maka kita menyadari, iman itu menyadari, melihat itu semua, keindahan alam semesta, kekompleksan alam semesta, dan ketepatan seperti demikian. Iman itu adalah melihat dan percaya dan mengerti bahwa ini semua adalah tangan Tuhan, ada firman Tuhan yang menciptakan itu semua yang sebenarnya kita tidak bisa lihat dengan mata kita sendiri. Tetapi iman itu melihat bahwa menjadi bukti, ya, dengan demikian iman itu menjadi bukti bahwa ada Allah yang menciptakan segala sesuatu, yang tidak kelihatan, ada firman Allah yang menciptakan akan segala sesuatu. Saudara sekalian, jadi iman itu adalah is a kind of seeing, ya, cara melihat tertentu. Waktu kita melihat sesuatu, maka kita boleh katakan bahwa itu adalah bukti bahwa itu memang ada, karena kita melihat sesuatu. Kalau saudara saudara yang di sini hampir tidak banyak yang pernah pergi ke Five View Road Springfield, ya, tidak banyak, hanya sedikit saja. Mungkin puluhan orang yang pernah melihat di tempat itu. Kebanyakan dari saudara tidak pernah melihat, hanya mendengar cerita, hanya mendengar, mungkin dilihat di realestate.com.au, ya, tentang Five View Road Springfield, ya. Tetapi saudara nggak pernah melihat. Kalau saudara ditanya, is it actually real? Benar nggak? Saudara nggak pernah lihat sendiri, nggak pernah datang sendiri, saudara tidak pernah pegang temboknya di situ sendiri, tidak pernah menginjak rumputnya di situ. Sudah tidak pernah, apakah itu real? Apakah itu nyata? Maka saya akan katakan, ya, saya nyata. Karena saya pernah ke situ.
Saya pernah melihat itu. Dan saya pernah masuk ke dalam tempat itu. Jadi saya mengatakan itu adalah waktu saya bisa pernah melihat, pernah memegang di situ, tempat itu, pernah menginjakkan kakinya di 5 Road Springvale, maka itu adalah sesuatu yang real, sesuatu yang nyata. Itu menjadi bukti bahwa itu adalah sesuatu yang nyata. Tapi masalahnya adalah kalau kita sudah lihat, bukankah kita tidak perlu iman? Sudah lihat, nyata. Bukankah kita tidak perlu iman? Masalahnya adalah, saudara sekalian, iman adalah melihat sesuatu yang tidak kelihatan. Iman adalah melihat sesuatu, cara melihat tertentu yang tidak semua orang bisa melihatnya. Ini adalah iman adalah satu penglihatan rohani. Melihat juga, tetapi bukan melihat seperti semua orang bisa melihat. Ini ada satu saya pikirkan juga, mungkin ada contoh tentang hal ini itu secara contohnya itu seperti apa? Ya, contoh yang menarik adalah saudara pernah tahu tentang stereogram. Stereogram itu adalah hidden 3D, ya, satu gambar 3 dimensi yang tersembunyi, Contohnya seperti ini, coba saudara boleh dimunculkan. Nah, kayak gini saudara tahu ya. Ini salah satu contohnya. Ya, ada banyak saudara nanti stereogram atau hidden 3D, saudara akan muncul dan melihat itu. Lihat apa ini, gambar apa saudara? Gambar apa saudara? Perlu waktu untuk bagaimana cara melihatnya. Kalau saudara yang pada umumnya kita pertama semua lihat gambar apa ini, maksudnya warna-warni hijau, ada merah, ada ungu dan sebagainya, semuanya seperti tidak teratur, ya. Gambar apa sebenarnya ini? Nah, kalau saudara melihat dengan cara tertentu, ya, ada orang-orang yang saya minta saudara Dennis persiapkan ini, dia bilang saya nggak pernah bisa lihat ini. Saya nggak pernah bisa lihat 3D, hidden 3D, saya nggak bisa pernah lihat. Dari dulu nggak pernah bisa lihat. Ya, saya bilang, ini ada, saya nggak ingat yang mana, tapi kira-kira. Kalau sudah lihat sungguh-sungguh, ini perlu waktu, pikir, lihat masuk ke dalam, ternyata ini gambar, kalau tidak salah ini gambar gajah. Ini gambar gajah. Ya. Waktu lihat, kemudian gajahnya muncul. Mungkin bukan gajah ini adalah tupai. Ya. Ada tupai yang sedang makan nutmeg, ya, sedang makan. Ada tupainya, ada tupai di situ. Bisa lihat tupainya, ada lihat atau gajahnya, atau lumba-lumbanya, atau burung, ada burung di situ. Perlu waktu, terlalu jauh susah ya. Kalau saudara melihat di HP mungkin bisa, ya. Jadi saudara sekalian, ini adalah cara melihat, ya. Cara melihat. Ada orang kalau coba lihat gini, gimana cara lihatnya? Ada kerut-kerutkan, ada jareng-jarengin gitu ya. Cara ngelihatnya jareng-jarengin. Tetapi intinya adalah saudara tidak melihat secara biasa. Ya, kalau saudara cara melihat secara biasa, ada banyak contoh-contoh yang lain. Saudara, ini gambar coret-coret apa sih? Gambar apa sih ini? Ya, sampai saudara melihat cara tertentu, khususnya melihat bukan di permukaan, melihatnya ke dalam. Ya kan? Melihatnya ke dalam kan? Harus melihatnya ke dalam, baru muncul. Ada tupai di situ. Ada tupai sedang makan nutmeg. Ya, atau ada gajah, atau ada apapun, ya. Nanti saudara bisa cek sendiri ya, saudara sekalian ya. Nah, saudara sekalian, inilah cara melihat contoh daripada iman itu adalah cara melihat tertentu, ya. Tidak semua orang bisa melihat ini, tetapi kita perlu melihatnya dengan cara tertentu, yaitu cara apa? Penglihatan rohani. Yang tentu ini adalah anugerah Tuhan, tetapi kita bisa melihat Tuhan yang membukakan sehingga kita bisa melihat dari seluruh ciptaan Tuhan yang ada. Ya, bahkan bukan hanya ciptaan Tuhan, seluruh apa yang terjadi di dalam hidup kita, terjadi di dalam hidup Abraham nanti kita melihat. Seluruhnya dia melihat dengan mata iman. Ya, melihat dengan mata iman sehingga dia mengerti. Iman, karena itu ketika dia melihat, dia mengerti, dan itu adalah bukti bahwa segala sesuatu yang ada dalam dunia ini, segala yang kelihatan ini, ada di balik itu semua ada tangan Tuhan, ada firman Tuhan, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang berfirman,
sehingga segala sesuatu itu bisa terjadi. Saudara sekalian, ini adalah sesuatu yang penting karena Paulus di dalam suratnya mengatakan orang-orang yang berdosa, orang-orang yang akan binasa itu adalah orang-orang yang mata rohaninya itu dibutakan oleh dosa-dosa mereka. Sehingga mereka tidak bisa melihat kemuliaan daripada Kristus. Hati mereka yang bodoh menjadi gelap karena mereka tidak melihat. Ini adalah penglihatan. Mereka akan lihat seperti lihat hidden stereogram ini, hidden 3D. Mereka akan lihat ini. Ya, ini semua ya seperti ini. Ini semua seperti ini. Ini alam semesta ya. Bagaimana? Ya memang seperti ini. Dari mana? Ya dari dulu seperti ini. Atau ada Big Bang dan sebagainya. Kemudian terjadi seperti ini. Kenapa bisa terjadi dari Big Bang? Ya memang begitu terjadinya. Ya, it's just the way it is. Kalau sudah tanya-tanya mengapa, ujungnya orang akan mengatakan it's just the way it is. Tapi bagi orang-orang beriman, bagi saudara dan saya, maka kita bisa mengerti, melihat sesuai dengan firman Tuhan. Karena apa yang Tuhan telah bukakan kepada kita, yang tidak kita bisa melihat dengan mata kita sendiri secara telanjang, tetapi kita bisa melihatnya dengan mata iman. Mengerti semua segala sesuatu yang ada, termasuk ciptaan, melihat ada tangan Tuhan, ada firman Allah, ada Tuhan sendiri yang menciptakan segala sesuatu itu. Nah, saudara sekalian, tentu pertanyaannya adalah, apakah kita semua, apakah saudara itu melihat tangan Allah dalam semesta yang begitu indah? Salah satunya, ya, dan nanti kita akan melihat apakah kita juga melihat tangan Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, di dalam perjalanan hidup kita. Seperti Abraham mengerti dan melihat di dalam perjalanan hidupnya, ada tangan Tuhan, ada firman Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang dia mengerti, dia melihat, dan dia mengalaminya dengan iman yang bersandar kepada Tuhan. Melihat matahari yang terbit, matahari yang terbenam, keindahan itu, apakah kita melihat kemuliaan Tuhan di situ? Ada satu film kecil singkat di YouTube itu yang berjudul The Power of 10. Dulu saya pernah sharing tentang hal ini. Saudara nanti ada kesempatan boleh lihat di YouTube, klik The Power of 10. Itu juga sesuatu yang sangat menarik, ya. Udah lama sekali filmnya, ya, tetapi saya rasa itu sesuatu yang membuat kita berpikir akan keindahan akan seluruh galaksi ini. Itu dimulai dengan satu keluarga yang sedang piknik di taman, ya, duduk di atas tikar atau karpet yang 1 meter kali 1 meter, 1 meter kali 1 meter. Mereka sedang makan di situ dan kemudian sedang having lunch dan piknik di situ. Dan kemudian dari seperti zoom, ya, di zoom out dari 1 kali 1 meter naik ke atas 10 meter, jadi 10 kali 10 meter. Naik lagi ke atas 100 kali 100 meter, naik lagi ke atas 1000 kali 1000 meter, naik lagi ke atas 10.000 kali 10.000 meter, naik lagi ke atas, terus naik, the power of 10, naik dari yang begitu besar 1 kali 1 meter seperti besar, jadi sangat kecil, dan seluruh bumi sangat jadi kecil, terus naik lagi, zoom out, jadi sangat kecil, bahkan tidak lagi kelihatan, bumi itu tidak kelihatan, dan kemudian galaksinya tidak kelihatan, dan terus menjadi galaksi, terus menjadi sangat kecil. Kita mulai sadar, manusia itu begitu kecil, tidak terlihat lagi dari angkasa, luar angkasa. Sudah sampai begitu jauh, galaksi demi galaksi, itu pun juga mereka tidak tahu lagi sebenarnya, sampai menggambarkan sampai kapan, ditarik terus sampai kapan, tidak tahu lagi sebenarnya. Semua kelihatan seperti alam semesta yang kita sulit menggambarkannya. Kemudian dia mulai turun lagi, sampai balik lagi, turun lagi sampai kembali kepada satu keluarga yang sedang piknik itu. Kemudian dia zoom in sekarang, bukan zoom out, sekarang zoom in. Dari 1 kali 1 meter dia zoom in ke tangannya si bapak itu, ke tangannya, dan mulai zoom in lagi, mulai masuk ke sel,
mulai masuk ke sel, mulai masuk ke, saya sulit sekali membicarakannya, ya, kromosom, masuk ke DNA dan sebagainya, terus masuk ke dalam. Zoom in kali 10, dan mungkin hampir sama, ya. Kita sampai ujung paling jauh, sampai paling dibesarkan sel kita sampai masuk ke dalam yang paling dalam. Hampir sama kekompleksannya, tetapi semuanya bisa berlangsung dan hidup dengan baik. Kita mengatakan, kita melihat itu semua, mengerti itu semua, maka kita sadar. Mengerti itu, kita kemudian melihat dengan iman. Pasti ada Tuhan yang menciptakan itu semua. Pasti ada Tuhan yang berfirman bahwa segala alam semesta itu telah dijadikan oleh firman Allah. Karena iman, kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Saudara sekalian, itulah iman. Iman, salah satu aspek daripada iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak dapat kita lihat atau tidak kita lihat. Di dalam kehidupan gereja kita juga, ya, kita bersyukur hari ini ada saudara-saudara kita yang akan dibaptis, CD dan atestasi. Biarlah ini menjadi berita juga bagi saudara sekalian. Biarlah kalian boleh hidup dengan iman, ya. Di antara mereka dari orang-orang yang dari sebelumnya tidak percaya kepada Tuhan, kemudian boleh beriman kepada Tuhan. Dari sebelumnya mungkin hanya datang ke gereja karena ikut orang tuanya, banyak di antara mereka seperti itu. Tapi sekarang mereka mulai sungguh-sungguh mengenal Tuhan secara pribadi, percaya kepada Tuhan, melihat Tuhan dari seluruh kehidupan mereka. Dalam kehidupan kita, kalau saudara melihat ada orang-orang yang diberkati hidupnya, ada orang-orang yang menyerahkan diri, percaya kepada Tuhan. Ada 10 orang di dalam 18 tahun terakhir ini yang menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Mereka yang sudah kerja baik, yang sudah sekolah sampai master, kemudian mereka menyerahkan diri masuk sekolah teologi. Ada mereka sudah gajinya lebih dari 100.000, mereka meninggalkan pekerjaannya dan masuk sekolah teologi. Itu kalau saudara tidak melihat itu adalah pekerjaan Tuhan, karya Tuhan yang tidak kelihatan, tetapi nyata daripada kehidupan mereka. Itu adalah iman yang cara melihat daripada iman di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tentu tantangannya adalah kita hidup di dalam dunia yang tidak melihat tangan Tuhan yang bekerja di dalam semuanya itu. Kita bisa mengerti, orang-orang bisa mengertinya, bisa menilainya. Ini semua secara manusiawi, secara bisnis atau secara apa yang terjadi secara timbal balik daripada manusia, secara rasional saja, ya. Itu mungkin mirip seperti godaan melihat stereogram itu, ya. Sudah melihat stereogram itu, salah satu godaannya saya waktu melihat itu, salah satu godaannya adalah kita balik lagi berjuang, kita melihat tertentu, melihat ke dalam gambar itu, melihat ke dalamnya gambar itu, tetapi godaannya adalah mata kita ditarik untuk kembali melihat depannya saja. Antara melihat ke dalam atau melihat luarnya, ke dalam atau luarnya. Kita kalau kita terus fokus melihat ke dalam, nah baru muncul gambarnya. Tapi kalau kita tergoda untuk melihat ke depan lagi, nah kita hanya melihat permukaannya saja, dan kita tidak melihat apapun di dalam gambar itu. Ya, saudara sekalian, itulah yang juga godaan di dalam hidup kita. Ya, orang mengatakan semuanya adalah kebetulan, ya, bahkan semuanya adalah karena kamu beruntung saja, ya, dan sebagainya. Dan mereka terus berargumentasi bahwa juga kalau Tuhan itu Tuhan yang baik, Tuhan itu Tuhan yang mengasihi, Tuhan itu adalah Tuhan yang berdaulat. Mengapa banyak penderitaan, kesulitan yang ada di dalam dunia ini? Nah, itu adalah cara melihat yang tidak mengerti akan siapa Tuhan yang dinyatakan di dalam Alkitab. Tuhan yang dinyatakan dalam Alkitab, itulah Tuhan yang kita imani, yang kita kenal, yang kita percaya, dan kita kemudian hidup sesuai dengan kehendaknya itu.
Kalau kita melihat sekarang di dalam hidup Abraham, kita kembali kepada hidup Abraham. Kitab Ibrani pasal 11 memberi contoh daripada hidup Abraham. Misalnya di dalam ayat yang ke-8, ya, Ibrani 11 ayat yang ke-8. Di situ dikatakan, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Dengan kata lain, dia belum melihat tempat yang dia tuju. Dia belum melihat tempat yang Tuhan janjikan untuk menjadi milik pusakanya. Dia belum melihat. Bahkan sampai mati sebenarnya, dia belum melihat tanah perjanjian itu diberikan kepada dia. Tetapi dia taat kepada Tuhan. Ini perkataan Tuhan, Tuhan sudah berjanji, dia berangkat. Dan dia taat melakukan kehendak Tuhan. Di dalam ayat 13 ini menjadi kesimpulan bukan hanya Abraham, bagi semua orang yang beriman. Dalam iman, mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya. Sekali lagi, mereka melihat, dari jauh melihatnya. Dan melambai-lambai kepadanya. Dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang-orang asing dan pendatang di bumi ini. Melambai-lambai itu, NIV mengatakan demikian ya. All these people were still living by faith when they died. They did not receive the things promised. They only saw them and welcomed them from a distance. Ya, jadi iman itu adalah mereka belum melihat secara nyata di dalam kehidupan kita, janji-janji Tuhan. Ada bagian-bagian yang kita sudah alami, ada bagian-bagian yang seperti Abraham sudah mengalami dan menyaksikan di dalam pekerjaan, di dalam hidupnya. Di dalam hidup kita juga banyak kesetiaan Tuhan, banyak anugerah Tuhan, banyak pertolongan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kita. Tetapi juga ada masih banyak janji Tuhan di depan yang belum kita lihat, yang belum kita alami. Tetapi berdasarkan apa yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita, dan berdasarkan bukti-bukti yang juga Tuhan sudah nyatakan di dalam hidup kita, maka kita adalah orang-orang yang beriman, terus taat kepada Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan, meski banyak tantangan, meski banyak kesulitan, meski banyak godaan yang kita alami di dalam dunia ini. Dunia terus menarik kita dengan cara pikirnya. Engkau harus melihat melihat hidup seperti demikian, menjalani hidup seperti demikian, yang bertentangan dengan firman Tuhan. Maka iman mengatakan, tidak, aku akan mengikuti jalan Tuhan. Aku akan mentaati Tuhan. Meskipun mungkin kenyataan hidupku sekarang ini belum seperti akan kehendak Tuhan. Tuhan yang berkata bahwa Dia adalah Allah yang turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Mungkin saat ini kita belum bisa melihat kebaikan apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup saya. Di dalam tantangan, kesulitan, pergumulan yang dihadapi. Tapi iman itu mengatakan, aku akan percaya janji Tuhan. Aku akan pegang janji Tuhan. Percaya bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Iman itu terus percaya kepada perkataan Tuhan yang tidak kita bisa lihat. Tapi kita bisa mengerti, bisa melihatnya dengan mata rohani. Dan menyadari bahwa itu adalah sesuatu yang real, sesuatu yang nyata di dalam kehidupan kita. Inilah yang disimpulkan. Saya mau simpulkan renungan hari ini dengan ayat yang ke-6 dari Ibrani pasal 11 yang tadi kita baca. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ini kalimat yang sangat tegas, ya. Tadi bicara dengan iman, kita orang-orang percaya, dan sebelumnya kalau kau sudah membaca sedikit konteksnya, ayat yang keempat, ayat yang kelima, itu bicara iman dari Habel, iman daripada Henok, ya, dan mereka semua karena iman mereka hidup berkenan kepada Allah. Ya, Allah berkenan kepada mereka. Dan karena iman Henok terangkat, dan sebelum dia terangkat,
ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Hidup yang berkenan kepada Allah adalah hidup dengan iman. Ayat yang ke-6 bicara secara negatifnya, menjadi pentingnya, krusialnya iman di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Ayat yang ke-6 mengatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ini sangat mirip dengan perkataan daripada Abraham Kuyper yang memakai double negatif di sini ya. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan. Double negatif. Ya, Abraham Kuyper mengatakan bahwa tidak ada di dalam seluruh alam semesta ini, tidak ada 1 inci pun di dalam seluruh alam semesta ini di mana Kristus tidak berkata, "This is mine." Ini adalah milikku. Ya, tidak ada, jadi double negatif, menjadi kalimat yang sangat kuat. Dan di sini ayat ke-6 juga mengatakan dengan menegaskan pentingnya iman, tanpa iman, krusialnya iman, karena tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tidak mungkin orang hidup menyenangkan hati Tuhan. Ya, it is impossible to please God without faith. Nah, saudara sekalian, inilah yang kita boleh pikirkan dari tadi lagu dan juga doa kita. Pak Steve juga mengkaitkan kita, terus mengarahkan kepada kita boleh hidup dengan iman. Kita boleh sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, karena kesimpulan hari ini, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan atau hidup menyenangkan akan hati Allah. Lalu dijelaskan 2 hal. Mengapa tanpa iman orang tidak mungkin berkenan kepada Allah? Sebab, ayat 6b, barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Itu yang pertama. Mengapa tanpa iman kita tidak mungkin berkenan kepada Allah? Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan yang kedua, barang siapa berpaling kepada Allah, percaya bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. 2 hal ini, ya. Yang pertama adalah percaya Allah itu ada. Ya. Kenapa kita bisa berkenan kepada Allah? Kenapa tanpa iman orang tidak mungkin berkenan kepada Allah? Karena ketika kita beriman berarti kita percaya bahwa Allah itu ada. Ada artinya Dia adalah Allah yang tidak ada bandingnya. Dia bukan Allah yang diciptakan, Dia ada dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia adalah tidak bisa dibandingkan oleh apapun. Ketika Musa bertanya, siapakah engkau, siapakah namamu? Ya Allah, I am that I am. Aku adalah aku. Maka tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang berdaulat, Allah yang tidak bergantung pada manusia, Allah yang kehendaknya itu pasti terjadi. Dan kita percaya pada Allah yang demikian, Allah yang berdaulat, berkuasa atas segala sesuatu. Tapi bukan hanya demikian, yang kedua adalah bukan hanya percaya Dia Allah, bahwa Allah itu ada, tetapi juga Dia adalah Allah yang penuh anugerah. Dia adalah Allah yang memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara sekalian, perlu diingatkan, ditegaskan di sini, ya. Dia adalah bahwa Allah memberi upah. He rewards those who earnestly seek Him. Dia memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bukan mencari upah, tetapi mencari Dia. Tapi ketika mencari Dia, sungguh-sungguh mencari Dia, mencari Allah, maka menyadari Dia adalah Allah yang akan memberikan upah kepada orang yang demikian. Di persekutuan di IRF Monash, selama beberapa bulan terakhir ini kita sedang hampir selesai membahas satu buku dari John Piper, yaitu God is the Gospel. Ya, ini satu tidak terlalu banyak yang datang karena memang ini persekutuan yang kita baru mulai juga, ada waktu dan sebagainya yang mungkin ada kesulitan. Tapi saya percaya ini satu pembahasan yang penting, dan bagi saudara-saudara yang ikut rutin di dalam IRF Monash pasti sendiri mendapat banyak berkat, seperti saya sendiri mendapat banyak berkat waktu membahas tentang satu tema ini. God is the Gospel. Injil itu pada intinya yang paling
Anugerah paling besar daripada Injil itu. Bukanlah keselamatan, bukanlah pengampunan dosa, bukanlah damai sejahtera, tetapi anugerah paling besar yaitu Allah itu sendiri. Kristus itu sendiri. God is the gospel. Dan yang terakhir, kita kemarin hari Jumat yang lalu, saya singgung sedikit di sini, kita bicara tentang bahwa anugerah Tuhan yang paling besar yaitu Allah itu sendiri, ini adalah melampaui dan kita bisa alami juga di dalam segala anugerah-anugerah lain, karunia-karunia lain yang baik yang Tuhan berikan kepada kita. Singkat, saya akan cerita singkat. Yang pertama itu adalah anugerah Tuhan itu sendiri, Tuhan sebagai anugerah karunia yang paling besar itu sendiri melampaui semua hal yang baik yang kita terima. Saya akan ambil satu contoh. Kemarin saya ceritakan kalau ada dua opa-opa yang sedang ngobrol gitu ya, dua kakek yang sedang ngobrol, dan kemudian yang kakek yang pertama mulai mengeluh kepada temannya ini. Aduh, teman, cucu saya, anak-anak saya itu jarang sekali kunjungin saya, jarang sekali datang ke rumah kami, dan mereka setahun paling 1 kali saja, kadang-kadang 2 kali. Itu pun kelihatannya cepat-cepat mereka mau pergi, ya, hanya kewajiban saja mereka datang sepertinya ya, ke tempat saya. Kakek yang satu lagi bilang, oh, kalau saya tidak, saya, anak-anak saya, cucu-cucu saya sering sekali datang ke rumah saya. Wah, sering kali, berapa sering? Ya kira-kira 2 minggu sekali, ya, kadang-kadang bisa seminggu sekali datang mengunjungi kami. Wah, kamu beruntung sekali ya. Kenapa bisa begitu ya? Sedangkan kenapa anak-anak saya dan cucu-cucu saya tidak mau datang? Temannya ini bilang, oh ada rahasianya. Rahasianya apa? Rahasianya adalah setiap kali cucu-cucu saya datang itu, saya akan kasih dia setelah mau pulang, saya akan kasih dia satu amplop kecil. Isinya $100. $100. Oh, itu rahasianya ya. Jadi setiap kali mereka senang datang. Mereka senang datang, ya. Karena apa? Karena setiap kali datang saya akan kasih mereka $100. Jadi mereka sering datang ke tempat kami, ya. Ya. Terus temannya itu bilang, oh begitu ya. Jadi kamu tuh, jadi anak-anak kamu, cucu-cucu kamu itu datang mungkin bukan karena mengasihi kamu, tapi karena $100 yang kamu berikan, gitu ya. Ya, dia bilang saya nggak tahu juga sih, ya. Mereka datang karena apa, gitu ya. Terus cobalah uji, ya, temannya bilang, cobalah diuji, ya. Nanti minggu depan mereka datang, cobalah mereka datang. Setelah mereka pulang, kamu bilang bye bye, pulang bye bye. Jangan dikasih $100. Minggu depan mereka mau datang lagi nggak? Ya, diuji. Ya, sudah sekalian, dari percakapan ini kita bisa mengerti, ya, bisa mengerti. Tentu pemberian $100 is good things ya. Kalau memang itu karena mengasihi, karena orang kakeknya juga mungkin banyak uang dan sebagainya, setiap kali datang dikasih $100. Tetapi kalau dia kemudian berhenti tidak kasih $100 dan mulai berkurang datangnya, mulai sebulan sekali, mulai 2 bulan sekali, mulai 3 bulan sekali, maka mulai sadarlah. Kakek neneknya mulai sadar bahwa dia datang bukan karena aku, bukan karena mereka mengasihi saya, tapi karena mereka mau uang saya. Nah, saudara sekalian, kita mengikut Tuhan juga seperti demikian. Waktu kita datang kepada Tuhan, kita melihat anugerahnya, pertolongannya yang besar di dalam hidup kita. Iman itu bisa melihat bahwa ada tangan Tuhan yang menyertai, memimpin dan memberi anugerah kepada kita. Tetapi iman itu bukan mengutamakan akan anugerah Tuhan, tapi mengutamakan akan Tuhan itu sendiri. Iman itu adalah sadar bahwa Allah itu memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Mencari Dia. Bukan mencari anugerahnya. Tetapi kalau kita mencari Tuhan, kita akan sadar bahwa memang Tuhan adalah Tuhan yang penuh anugerah,
Dia adalah Tuhan yang bukan hanya Tuhan yang besar, Tuhan yang berdaulat, Dia adalah Tuhan yang memberi anugerah kepada kita. Nah, karena itulah kita tidak salah bersyukur karena anugerah Tuhan, tetapi kita akan menjadi salah kalau kita mengutamakan anugerah Tuhan lebih daripada Tuhan itu sendiri. Sudah tahu lagu yang kita suka nyanyikan, dulu ku mau berkat, kini mau Tuhan. Dulu ku mau sembuh, kini penyembuh. Dulu saya bingung, dulu mau sembuh, kini penyembuh. Bingung saya maksudnya apa ya? Dulu mau sembuh, sekarang aku jadi penyembuh. Gitu. Bingung saya dulu. Maksud saya pelajari baru ngerti. Dulu aku mau sembuh, aku mau kesembuhan dari Tuhan, pertolongan Tuhan. Sekarang aku utamanya bukan mau sembuhnya, tapi aku mau penyembuhnya, Tuhannya yang menyembuhkan aku. Dulu aku mau berkat Tuhan. Semua orang datang pertama-tama ingin berkat Tuhan. Ingin karena kebutuhan kita datang kepada Tuhan. Karena kesulitan kita datang minta pertolongan Tuhan. Tidak salah waktu kita datang pertama-tama karena hal itu. Tetapi iman yang sejati adalah iman kemudian menembus, melihat bukan hanya akan kesehatan, bukan hanya berkat, kayak pertolongan Tuhan. Tapi kita boleh melihat Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberi berkat, Tuhan yang memberi kesembuhan, Tuhan yang memimpin hidup kita. Iman itu mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Nah, yang terakhir, bukan berarti kita salah menikmati pertolongan Tuhan, anugerahnya, segala berkatnya, tidak salah. Tetapi jangan sampai kita menjadikan itu lebih utama daripada Tuhan itu sendiri. Saya katakan tidak salah karena apa? Karena memang Tuhan memberikan kepada kita segala anugerahnya yang baik untuk kita nikmati dan kita bersyukur kepada Tuhan untuk hal itu. Ya, bahwa anugerah Tuhan bukan hanya melampaui anugerahnya yang baik, tetapi juga kita boleh menikmati Tuhan di dalam dan melalui anugerah Tuhan yang baik itu. Kita bisa melihat tangan Tuhan. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan karena memang Tuhan memang memberikan dari mulai pertama dari kitab Kejadian. Tuhan mengatakan, aku telah menciptakan seluruh alam semesta ini. Kamu boleh dengan bebas makan. You are freely to eat from any tree in the garden except one. You are free to eat. Bukan hanya artinya engkau bebas makan, artinya bukan hanya makan untuk survive, untuk kamu bisa hidup. Bukan hanya itu. Tetapi engkau boleh menikmati makan. Boleh menikmati makan yang Tuhan berikan dengan berbagai macam. Kalau untuk survive satu macam saja buahnya, satu macam saja sayurnya, kau bisa survive. Terus setiap hari makan caisim setiap hari. Ya. Atau makan buahnya, apapun itu, makan apel, setiap hari makan apel. Ya. Tidak, Tuhan ciptakan apel, pisang, anggur, ceri, segala macam. Segala macam Tuhan ciptakan itu untuk kau nikmati, untuk boleh menikmati, bukan hanya untuk survive, tapi boleh menikmati. Dan kau mengalami lapar, haus, ya, supaya kita mengerti. Ketika firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kita diberikan lapar, Tuhan ciptakan kita ada lapar. Tuhan bisa ciptakan kita tanpa ada rasa lapar. Nggak usah lapar, nggak perlu makan. Bisa ciptakan seperti itu. Tapi Tuhan ciptakan kita tubuh secara fisik yang perlu makan, perlu istirahat, perlu makan, perlu minum. Sehingga kita sadar ketika firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus mengatakan, minumlah air yang kuberikan. Dan kau minum air hidup yang kuberikan ini, kau tidak akan haus lagi. Kita tahu apa artinya itu. Karena kita mengalami haus, kita mengalami lapar. Dan waktu kita lapar, kita makan. Kita senang, kita bersyukur, kita menikmati makan, kita menikmati minum. Kita sadar minuman-minuman yang Tuhan berikan, akan ketika kita minum air itu, dia akan memancar keluar yang tidak habis-habis menjadi mata air kehidupan dalam hati kita. Nah, itu kita mengerti dan kita sadar, mengerti, tidak sepenuhnya mengerti, tetapi mengerti, sedikit mengerti, dan kemudian mengerti anugerah Tuhan itu jauh lebih besar daripada semuanya itu. Karena memang Tuhan menciptakan alam semesta untuk menyatakan kemuliaannya. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan kebesarannya. Heavens declare
the glory of God. Saudara sekalian, baiklah kita iman adalah iman yang datang kepada Tuhan, bukan hanya percaya Tuhan ada, tapi dia adalah Tuhan yang penuh anugerah. Sehingga kita boleh melihat, mengutamakan dia di atas segala-galanya, dan hidup taat kepada dia, dan hidup menikmati seluruh anugerah Tuhan dalam hidup kita. Dengan bersyukur, menyadari ada tangan Tuhan yang terlibat di belakangnya. Dan kadang-kadang Tuhan tidak memberikan apa yang kita inginkan, apa yang kita minta. Kita kadang-kadang perlu puasa, kita perlu makan setiap hari. Tapi kadang-kadang kita perlu puasa. Perlu sadar, perlu tahu rasanya lapar. Supaya kita sadar ketika kita makan, kita dikuatkan. Kita boleh hidup. Dan kita boleh sadar bahwa kita hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itulah hidup yang beriman. Biarlah kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh hidup mengikut Tuhan, hidup memperkenan Tuhan, hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang hidup menyenangkan hati Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Saya tutup dengan satu kisah cerita Patong yang mungkin sebagai pernah dengar akan hal ini, mengingat akan kalimat ini, pasal yang ke-6, yang mungkin sebagai pernah dengar. Patong pernah cerita dia pergi ke satu tempat dan ada banyak orang yang jemput dia di airport, ada berapa mobil jemput dia di airport, dan akhirnya dia diarahkan ke salah satu penatua yang menjemput dia, naik ke mobil dia, ya semua menyambut dan sebagainya. Dia akhirnya masuk ke satu mobil penatua yang dari gereja yang besar di kota itu. Dan penatua itu datang duduk di sebelah Patong di mobil, dan kemudian dia tanya, "Patong, saya mau tanya satu pertanyaan. Saya mau tanya satu pertanyaan kepada Patong. Patong sudah berpuluh-puluh tahun melayani Tuhan. Patong berpuluh-puluh tahun pergi ke segala macam, bekerja giat keras, banting tulang untuk pekerjaan Tuhan. Dari muda saya sudah mengenal Patong, sampai tua sekarang Patong masih setia melayani Tuhan. Apa sih rahasianya?" Dia tanya, "Apa sih rahasianya?" Patong jawab, "Rahasianya cuma satu." Cuma satu. Seluruh hidup puluhan tahun melayani Tuhan, mengalami begitu banyak, rahasianya cuma satu. Wah, dia langsung keluarkan bolpen. Dia catat, rahasia satu ini pasti penting sekali. Penting sekali. Dia catat. Patong mengatakan rahasianya cuma satu, yaitu semua apa yang saya lakukan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Semua yang saya lakukan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Itulah hidup yang beriman. Tanpa iman, tidak mungkin orang menyenangkan hati Tuhan. Without faith, it is impossible to please God. Tapi dengan iman, kau hidup taat kepada Tuhan, melihat pekerjaan Tuhan di balik semua apa yang terjadi. Melihat Tuhan yang hidup, Tuhan yang besar, Tuhan yang mulia. Hidup kita, harap saudara-saudara yang dibaptis di atestasi hari ini, hidupmu biarlah sungguh-sungguh menyatakan Tuhan itu hidup, Tuhan itu besar, Tuhan itu mulia. Biarlah orang lain melihat hidupmu, pekerjaanmu yang baik, dan mempermuliakan Bapa di surga. Karena dia Tuhan yang hidup, Tuhan yang besar, Tuhan yang mulia. Tapi bukan hanya demikian, dia juga Tuhan yang memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Ada banyak anugerah, banyak pertolongan, banyak pimpinan Tuhan. Belum sepenuhnya kita alami sekarang. Hanya kita alami secara penuh ketika kita bertemu muka dengan Tuhan. Kita kembali kepada dia dan menyadari betul dia adalah Tuhan yang besar mulia, dia segala-galanya, dan dia adalah Tuhan yang penuh dengan anugerah. Biarlah kita sebagai umat Tuhan boleh terus hidup setia, hidup taat, contoh daripada Abraham, dan mencontoh orang-orang beriman sepanjang sejarah. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa
terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Bapa di surga, berkati kami semua sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus, sehingga kami boleh percaya kepada Tuhan. Tolong kami menjadi orang-orang yang hidup dengan iman, bukan dengan penglihatan secara duniawi, tapi berjalan dengan iman, melihat dengan mata rohani kami akan Tuhan yang hidup, Tuhan yang besar, Tuhan yang mulia, Tuhan yang memberi anugerah dan yang memberi pahala kepada semua orang yang mencari-Mu dengan sungguh-sungguh. Tuhan, tolong kami, pimpin kami semua, dan juga khususnya saudara-saudara kami akan dibaptisi di atestasi pada hari ini, sehingga kami boleh menjadi umat Tuhan yang hidup dengan iman di tengah segala tantangan, kesulitan, godaan di dalam dunia ini. Kami boleh hidup setia kepada Tuhan, menjalani akan panggilan-Mu, dan hidup memegang akan firman-Mu. Pimpin dan berkati kami semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin.